Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Sallallahu wa sallam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam ajma'in. Amma ba'du. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mana telah mengajarkan umur kita, memberikan kesempatan taufik hidayah dan pertolongannya kepada kita sehingga pada malam hari ini kita bisa melanjutkan pengajian dalam kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah, 40 hadis yang dilakukan oleh Imam Nawawi rahimahullah taala. Mudah-mudahan dengan berkat bacaan kitab hadis ini kita senantiasa diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala umur yang panjang, memberikan taufik hidayah sehingga bisa istiqamah dalam beribadah, diampuni segala dosa dan meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sampai kepada hadis yang ke-26. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari sahabat Abi Hurairah radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhai beliau, kata beliau, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam, kullu sulama minan nasi alaihi sadaqah kullu yawmin tatlu fihi syams. Setiap sendi-sendi atau ingkol manusia. Nah, ini ingkol apa nih? Yang sendi apa kalau bahasa kita lainnya? Hah? Palipatan. Palipatan. Yang kita tahu. Setiap palipatan atau sendi-sendi dari kalangan manusia setiap harinya hanya menuntut lawan kita agar disedekahi. Berapa penting sendi-sendi kita menurut para ulama itu jumlahnya seberadaan kurang lebih 360 sendi. Jadi kita harus setiap hari bersedekah menyedekahi sendi-sendi tadi, palipatan tadi. Kullu yawmin tatlu fihi syams. Setiap hari ketika matahari terbit dari timur, maka sendi-sendi kita tadi menuntut lawan kita agar ini disedekahi. Faqad warada, telah mendatang hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fadilah orang yang bersedekah. Apa kata Rasulullah? As-sadaqatu ala wajhiha, orang yang bersedekah sesuai dengan tuntutannya. Artinya bersedekah sesuai dengan alurnya, memberi orang yang memang pantas untuk diberi sedekah. Terserah sedekah bisa dari orang yang hidup atau orang yang meninggal, artinya pahalanya gesan orang meninggal dunia, atau bersedekah gesan langgar, gesan masjid, hitung sedekah juga. Benar, wastina'ul ma'ruf, dan sedekah itu juga akan berbuat kebaikan. Nah, bersedekah sesuai dengan alurannya dan berbuat kebaikan. Wa birrul walidain, dan bakti kepada kedua orang tua. Wa silatul rahim, dan menyambung tali silaturahmi. Apa fadilahnya? Kata Rasulullah, tuhawwilu syaqa sa'adah, itu bisa menghilang atau merubah orang yang nasibnya menjadi celaka menjadi orang yang beruntung. Jadi dengan bersedekah, dengan berbuat baik, bakti kepada kedua orang tua, menyambung tali silaturahmi, itu merubah asalnya seseorang sudah dicatat oleh Allah Ta'ala sebagai orang yang celaka, tapi kan masih merancak bersedekah, bagus lawan kedua orang tua, menyambung tali silaturahmi, dirubah asalnya celaka menjadi orang yang beruntung. Wa tazidu fil umri, dan menambah umur yang panjang, artinya umurnya berpanjang. Dalam artian qadha, Allah itu ada namanya qadha murab, ada namanya qadha mu'allaq. Kalau qadha murab ini kadang-kadang ditambah-tambah, kadang-kadang dirubah-rubah. Ada qadha mu'allaq, ini digantungkan oleh Allah Ta'ala. Artinya bulan bin bulan ini apabila dinyatakan juga bersedekah, umurnya asalnya 60 tahun bertambah jadi 70 tahun.
Kenapa? Karena ini yang ketujuh bersedekah mengamalkan hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kembali kepada hadis kita, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, setiap pagi ketika terbit matahari, setiap sendi-sendi kita, palipatan kita itu menuntut lawan kita supaya disedekahi. Apa contoh? Kita kadang-kadang bersedekah lawan duit, kadang-kadang bersedekah lawan harta, ada jalan lain. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan motivasi lawan kita agar ada jalan lain juga. Kita kadang-kadang bersedekah kayak orang, ada caranya. Kata Rasulullah, ta'dilu baina itsnaini shadaqah. Berbuat adil antara dua orang yang bermusuh-musuhan. Dalam hadis ini artinya apa? Mendamaikan dua orang yang bermusuh-musuhan. Itu dihitung sedekah juga. Karena anak atau cucu ini bahwa kita damaikan. Nah, ini pun kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dihitung sedekah. Dalam hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, afdhalun nasi 'inda Allah yaumil qiyamah al-muslihun bainan nas. Orang yang paling afdal, orang yang paling mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala di kalangan segala manusia siapa? Itu orang yang ketujuh mendamaikan orang lain. Di Hadramaut itu rancak kejadian antara dua kabilah ini Papua. Maka kalau di Hadramaut di daerah Yaman itu kita orang Papua senjatanya lagi main bisa senjata, makanya yang mati banyak. Tapi ada orang yang ketujuh mendamaikan, yaitu para guru-guru dan para habaib. Andai kata ada wan habaib, wan guru-guru, bisa ya banyak orang yang mati. Nah, jadi orang yang ketujuh mendamaikan orang tadi itu di sisi Allah Subhanahu wa taala termasuk golongan manusia yang paling afdal. Nah, kemudian wa tu'inu rajula fi dabatihi fatahmiluhu 'alaiha aw tarfa'u lahu 'alaiha mata'ahu shadaqah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan engkau menolong seseorang untuk naik ke atas kendaraan, kamu tolong. Itu pun kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikategorikan sebagai sedekah. Siapa hendak naik ke atas kendaraan, kita tolongi sendiri, itu pun dihitung sedekah. Di sini kendaraan yaitu unta atau kuda atau himar, kita angkat sini kawan naik ke atas, itu dihitungkan sedekah. Tapi kalau kita kiasnya zaman sekarang ini ada dasau yu'inu fi ruku'. Nah, ini am hukumnya kita menolongi orang naik ke atas kendaraan, atau misalkan para habaib atau guru-guru datang kepada kita. Biasanya kita kita antarakan sampai ke mobil. Nah, mengancingkan lawang sidin itu sama masuk dalam hadis ini, dikategorikan sebagai orang yang bersedekah. Cuma perlu juga kita mengancingkan lawang sidin itu jangan sampai tangan sidin sampai terapir. Pernah kejadian. Nah, Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad As-Saqafi wali kutub Sidin meninggal pada tahun 1431 Hijriah. Berapa tahun ya? 12 tahun lah. 1431 Hijriah. Kita kan 1443 ya. Berarti 12 tahun lah ya. 12 tahun. Nah, Sidin meninggal kurang lebih 12 tahun. Ini wali kutub disepakati oleh para ulama. Beliau adalah wali kutub. Beliau ini asalnya orang Muslim. Hadramaut ketika terjadinya komunis, sehingga berisyarat dari Guru Sidin agar pindah ke Saudi Arabia, Pulau Makkah, ke Jeddah. Mukim di Jeddah sampai meninggal dunia. Ini adalah wali kutub. Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad As-Saqafi pernah pada suatu hari Sidin menghadiri orang pengantinan, hadir ke pengantinan kayak orang juga. Nah, biasanya tuan rumah nih bila Habib Tuhan datang ke pengantin pasti senang, ya kada. Mau yang mengantarakan Habib ke mobil pasti tuan rumah.
Ternyata tuan rumah nih ketika mengantarkan Habib ke dalam mobil, mengancing lawang mobil ini kurang berhati-hati. Masuk Habib ke dalam mobil jalan. Tengah jalan sudah agak jauh rumah lawan mobil Habib ini, ujar Habib Abdul Qadir berkata kepada tukang sopir Sidin, ya saya berhenti sejenak, berhenti itu tidak sih. Lalu sopir berhenti di tengah jalan, di pinggir jalan berhenti. Kemudian ujar Habib, iftahil bab ya Sidin, bukalah pintu mobil. Dibuka pintu mobil, ternyata tangan Sidin mengumui lawan darah. Lalu ujar sopir tadi, wahai Habib, kenapa pian kada mulai tadi membedah? Ujar Habib Abdul Qadir, aku kada hendak menyakiti hati orang. Aku ujar Sidin, amun aku kepada pada tanganku tak kabeh sakitnya. Ini ampun rumah ni barangkali seminggu pada kering. Tapi Sidin menutupi kata hendak biar tanganku sakit darah mumui darahnya. Jaganya dia jalan satu mat langsung ubah ada kini saya di sini. Berhenti sejenak, berhenti tahil bab, buka pintu. Subhanallah, lantas orang boleh kutuk nikah ini akhlaknya luar biasa. Ada pernah menampakkan kesakitan sama orang lain sampai bergerak santai saja. Jadi aku pada hendak memecahkan hati tuan rumah ini. Andai kata pada bacaan asami sebut tuan rumah ada berbeda. Kita kembali kepada hari kita mengancingkan lawan mobil guru atau siapa ini kada harus guru atau siapa. Pokoknya kita menolongi orang masuk ke dalam mobil, masuk ke atau naik ke atas kendaraan, kita tolongi sedikit. Guru kah siapakah? Itu dihitung sedekah. Kemudian au tarfa'u lahu 'alaiha mata'u sadaqah. Atau kita mengangkatkan barang sedikit. Sidin bawaan banyak kita angkatakan, nah mengangkatakan barang ini pun dikategorikan sedekah. Nampakah kita kait rabah kendaraan atau mengangkat kayu guru kayu Sidin di kendaraan kita angkatakan, nah mengangkatakan itu dihitung sedekah. Pernah kejadian kepada guru kita Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid. Beliau ketika di Baydha, kisah ini diambil dari Syekh Abdullah Syahwan. Syekh Abdullah Syahwan termasuk guru kita. Beliau sering bersama Habib Umar di Baydha. Ketika Habib Umar di Baydha itu awal-awal sini dakwah. Habib ini apa sih mengamalkan hadis ini? Habib ini orang Yaman, itu biasanya hatinya itu selalu bertawar kawan orang. Oh ayo makanan di rumah kami. Sekalipun di rumah tidak ada makanan, ketujuh menawar, itu sifat orang Yaman. Bilanya kita tulah kemana bertawar, oh ada barang katakan kah, oh empat kah, nah kayak itu orang Yaman kayak itu. Makanya orang Yaman disifatkan oleh Rasulullah SAW sebagai penduduk yang ramah tamah. Memang ramah tamah luar biasa. Turun ke Yaman lawan ke negara Arab lain itu beda. Orang Yaman masya Allah ramah tamah, bagus. Jadi Habib Umar ketika di Baydha, Sidin bawa mobil, hampir seorang Sidin awal-awal dakwah Sidin masih mungkin umur 30 tahunan. Orang Nabi nangaya ulun, orang Nabi. Jadi Sidin pulang di pasar ada bertemu orang Badawi, Arab Badawi. Ya kan, apa nama orang Arab Badawi ini? Kada ya kita tuh kurang tahu di bahasa, kurang etikanya kurang. Jadi Badawi ini bawa barang. Jadi Badawi ini kan kada tahu nah Habib nih. Wahai paman, ya kita tuh. Urun nomor pian bawa, jangan Habib silakan. Bawa barang ya bawa barang banyak pada mobil. Masukkan ke dalam mobil Habib mengajar juga sampai ke buka, sampai ke tempat tujuan. Ujar Habib Umar, gini ikah mangkat. Si Badawi ini kada tahu kisah. Ini yang katakan, Umar masya Allah mengamalkan hadis ini. Dia katakan Sidin maka rumah Badawi Nijar kisah itu di atas gunung apa? Katakan Habib ke atas gunung. Barang-barang tadi mobil katakan Habib Umar ke atas gunung sampai ke rumah si Badawi tadi.
Ketika sampai di rumah, nak berterima kasih yang beri kata, terima kasih nah terima kasih. Sebelum Habib turun dari rumah si Badawi tadi, diberi teh secangkir, diberi teh secangkir, diberi teh, diminum habis teh, diminum selesai. Habib terima kasih lagi, sama-sama terima kasih aja. Makanya diupahi kata, mengatakan barang sampai iba itu mamanya Badawi ini sarik lawan si Badawi. Kenapa jadi sarik? Kamu tahu lah itu siapa? Itu adalah Sayyid Umar bin Muhammad bin Salim bin Habib, anak dari Habib Muhammad bin Salim. Pertama itu saja. Kenapa ini furuknya majul orang? Ini Sayyid Habib. Yang kedua itu teh yang ikan surmi tadi itu sudah 3 hari 3 malam teh besi disuruh ke Habib. Kata sarik sendiri. Kalau orang sudah menurungi, bisa-bisa mulai pasar sampai ke rumah mengatakan barang ke rumah diberi teh sudah 3 hari 3 malam teh besi tetap diminum sini. Kalau mengucap teh besi kan subhanallah, itulah akhlak orang-orang yang mulia. Mudah-mudahan kita mau mengamalkan. Nah, kembali kepada pembahasan kita, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Au tarfa'u lahu 'alaiha min ta'awuf sadaqah." Kita mengatakan barang orang itu hukumnya sedekah. Jadi kalau ada orang minta katakan barang jangan subat-subat bersedekah atau mengatakan barang itu dihitung sedekah. Kemudian wal kalimatu thayyibatu sedekah. Dan ucapan yang baik, ucapan yang bagus itu juga dihitung sedekah. Qaulika dakhilal muslim, seperti perkataanmu kepada saudaramu orang Islam, apa? Kaifa asbahta? Bagaimana keadaanmu di pagi hari ini? Batakun habar. Nah, itu diantara perkataan yang baik. Jadi kita betakun habar kawan itu hukumnya sedekah juga. Pahabar. Nah, pahabar. Ada perumpat. Nah, itu dihitung sedekah. Nah, atau ucap hayyakallah, semoga Allah menghidupkan hatimu. Nah, itu sedekah juga, mendoakan kawan-kawan. Atau laqad ahsanta jiwarna aw dhayyafna. Sungguh engkau wahai fulan bin fulan telah berbuat baik kepada kami, ulun bangga sejiran lawan pian. Engkau telah menjamu kami dengan jamuan yang bagus, yang baik. Ini pun juga dihitung sedekah. Au assalamu alaihi, atau mengucap salam, itu pun dihitung sedekah juga. Au tashmitu idza atas, atau menjawab orang yang wahid. Nah, pada kita mungkin masalah menjawab orang yang wahid, orang yang bersih, ini mungkin kurang. Nah, mungkinlah di sebagian tempat mungkin kurangnya hukumnya lah bilanya ada orang wahid, imbah wahid langsungnya alhamdulillah ujarnya. Itu fardu kifayah kepada orang yang hadir, kepada yang hadir berdaan mengucapkan yarhamukallah. Bila kada ada yang mengucapkan saat majlisan berusaha. Nah, ini hukumnya fardu kifayah, mendoakan orang yang wahid, orang yang bersin, dengan catatan apabila yang bersin ini mengucap alhamdulillah. Karena hakul muslim ada muslim khamsah, kata Rasulullah. Hak orang Islam, umat Islam yang lainnya ada 5. Di antaranya mengabulkan seruan pengantinan, di antaranya lagi mahadiri jenazah, di antaranya lagi ini menjawab salam, dan di antaranya lagi yaitu mendoakan bagi orang yang bersin ketika ia mengucapkan alhamdulillah. Kenapa diucapkan yarhamukallah? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis sahih, "Idza 'atasa ahadukum falyaqul alhamdulillah." Apabila bersin salah satu di antara kalian, maka hendaklah ianya ini mengucap alhamdulillah. Falyaqul sahibuhu, maka hendaklah kawan yang dihiga atau orang sejenis kawannya menjawab yarhamukallah, artinya semoga Allah merahmatimu. Ketika ini lalu sunnah lawan si yang wahid tadi, ketika di majlis ada orang menjawab akannya yarhamukallah, ujarnya yahdikumullah, semoga Allah memberikan hidayah kepada kamu. Makanya bahkan kalau kita lihat di Hadramaut Habib Umar itu lah sidin pengajian yang hadir banyak. Kemudian ada orang di lokasi dia wahid, sidin menjawabkan ya
Ini kan menunjukkan bahwa perkara yang azim, yang agung, memang itu adalah fardu kifayah bagi yang lain. Jadi kita kalau sudah tahu ada orang lain jawab kan, ya rahmatullah, alhamdulillah, ya rahmatullah. Amun sembahyang mah kayak apa? Ada orang wahin sembahyang, sus wahin. Pertama dulu hukumnya apa? Wahin ketika sembahyang. Wahin ketika sembahyang, kalau kita kata kalau ditahan-tahan, kada apa-apa. Mau wahin nih, yang kada boleh diulah-ulah wahin. Ada pun ketika orang sembahyang, inya wahin sunnah, inya mengucap alhamdulillah. Cuma bedanya ketika baca surah Fatihah lalu wahin, ihdinas siratal mustaqim. Alhamdulillah, putus bacaan kita. Ulang mulai awal. Ada mengatakan putus, ada mengatakan boleh dibaca. Cuma yang lebih kuatnya putus bacaan kita kalau kita ketika sembahyang. Lalu ujar para ulama, sunnahnya kita mengucap alhamdulillah dalam hati. Jadi kalau kita wahid dalam hati, alhamdulillah. Seikungnya juga dalam hati juga, ya rahmatullah, jangan ucap. Karena kalau kita mendoakan khitab dalam sembahyang, engkau atau ya rahmatullah, semoga Allah merahmatimu, itu bisa artinya membatalkan sembahyang kita. Nah, jangan. Jadi kalau ketika sembahyang ada orang wahin, kita doakan dalam hati saja, ya rahmatullah, semoga Allah merahmatimu. Itu. Jadi apa tadi kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, perkataan yang baik, yang bagus itu dihukumkan sedekah. Di antaranya lagi wasyafa'ah lahu, dan memberikan pertolongan orang lain pada orang Islam. Siapa kita beri pertolongan, maka dikategorikan sedekah. Dalam hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, afdalus sadaqati sadaqatul lisan. Sepaling bagus sedekah itu adalah sedekah perkataan. Kita dengan perkataan berbuat baik dengan perkataan, ini dihitung sedekah. Ini ya Rasulullah. Kemudian dikatakan, apa gadang ya Rasulullah? Sedekah lisan itu, nah, diantaranya kata Rasulullah, sedekah lisan itu diantaranya menghilangkan kedukacitaan kawan. Kawan ini bila sakit hati kita hiburnya. Nah, menghibur kawan ketika ingin sakit hati, ketika ingin karena duka cita, itu dihukumkan sedekah. Nah, ada yang mengatakan bilang dalam hadis lain, kata para ulama, makna hadis ini adalah al-baqiyatus shalihat. Jadi itu adalah zikir al-baqiyatus shalihat, yaitu kata para ulama apa ya? Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Jadi sepaling afdal sedekah perkataan, sedekah lisan itu adalah zikir subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Ini al-baqiyatus shalihat. Kemudian lagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa bi kulli khatwatin tamshiha ila sholati sadaqah. Dan setiap langkah batis tamshiha yang engkau jalankan ila shalah kepada sembahyang. Maksudnya di sini kepada tempat sembahyang, yaitu langgar atau masjid. Sedekah itu dihitung sedekah. Jadi setiap langkah kita ke langgar, itu setiap langkahnya hitung sedekah. Hitung sedekah. Bahkan dalam hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza tawadda'a ahadukum fa ahsana al-wudu." Apabila berwudu oleh salah satu di antara kalian, kemudian dia memperbagusi wudunya, dibagusinya. Basuh muka 3 kali, tangan 3 kali, kepala sekeradaan dibasuhnya 3 kali juga. Kemudian telinga basuhnya berapa? 15 kali. 15 kali basuh telinga. Atau 3 kali. Basuh batis 3 kali. Nah, kemudian untuk membawa thumma kharaja 'amilan ila masjid, kemudian dia keluar basinya dia pulang ke masjid, artinya berniat aku nak ke masjid. Nah, lam tazal rijluhu al-yusra tamhu anhu sayyi'ah. Isjaya batisnya yang kiri itu selama melangkah tadi nih dihitung apa? Menghapus segala kejahatan. Nah, wa tuktub lahu yumna hasanah, dan ditulis batis kanannya itu satu kebaikan. Nah, hatta yadkhulul
masjid sampai masuk ke dalam masjid. Di betis kita kanan kiri dihitung sedekah, artinya setiap langkah kita melanggar itu dihitung sedekah. Makanya di dalam hadisnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah di antara ubahan sahabat itu mengadu, ya Rasulullah, kami ini jauh rumahnya di penghujung Madinah rumah Sidin buat sahabat. Lalu mengadu kepada Rasulullah, ya Rasulullah, izinkan kami membangun rumah di samping Masjid Sian. Lalu Rasulullah istilahnya tuh kada meninggalkan, kada menyuruh. Kata Rasulullah, biar hak buhan jauh-jauh, tapi setiap langkah buhanmu sampai ke masjid ini itu sedekah. Bahkan dalam kitab Al-Asfuriyah itu fadilah orang yang berjalan ke masjid. Tapi hari Jumat panggian orang berjalan ke masjid hari Jumat itu setiap langkahnya dihitung ibadah setahun. Setiap langkahnya dihitung ibadah setahun. Makanya di dalam kata para ulama itu kita sunnah mahali Jumat itu berjalan. Tapi jarang berjalannya selama kita sungsung datang. Jangan gara-gara berjalan sampai ke masjid imam salam. Jangan ini kada perlu lagi berjalan harus bersabda motor sampai ke masjid imam salam saja. Ini kita sunnah ke masjid itu berjalan. Kenapa? Karena maulidahnya setiap langkah kita ke masjid itu dihitung setahun beribadah. Sekalipun kata para ulama hadis ini hadis dhaif atau hadis lemah, tapi bisa diamalkan untuk fadilah ibadah, untuk kita semangat dalam beribadah. Nah, mudah-mudahan kawan mengamalkan. Kemudian lagi di antara sedekah bulan wa tumitul adha 'anil tariqi sedekah, dan menghilangkan al-adha, gangguan di jalan, itu hukumnya sedekah. Kita lihat ke sini agar ada batu di tengah jalan, jangan dihatakan mesti pakai jangan. Nah, itu sedekah, benar pahalanya. Bahkan ada seorang laki-laki disebutkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, anna rajulan ra'a ghasna syaukin fi tariq fanahahu. Ada seorang laki-laki di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melihat ada sebuah dahan di tengah jalan. Dahannya itu ada durinya, kemudian dijauhkannya. Dahan tadi jauhkannya kayak dia supaya orang nyaman. Syakarallahu dzalika, Allah berterima kasih lawan amalannya tersebut. Faghfara lahu, maka Allah mengampuni segala dosa-dosanya. Nah, jadi di sini amalan itu sekalipun kadang-kadang kelihatannya jangan pernah kita menganggap remeh. Sekalipun harus menghilangkan gangguan di tengah jalan, kita hilangkan anda bahagia. Subhanallah, dosa segala dosa diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, mudah-mudahan kau mengamalkan. Amin. Wa an Abi Barzah, dari Abi Barzah qala ya Nabi Allah, "Alimni syai'an antafi'u bihi." Ujar Abi Barzah datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, lajali urunna, sebuah amalan urung kawam mengambil faidah dan manfaat dari amalan tersebut. Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, anak amalannya lah. Apa amalannya? I'zilil adha an tariqil muslimin. Hilangkanlah gangguan yang ada di jalan orang-orang Islam. Ini amalannya. Jadi amalan supaya engkau mendapatkan manfaat dunia akhirat, kata Rasulullah, sudah ikan tukang menghilangkan gangguan yang ada di jalan-jalan. Nah, itu amalannya. Mudah-mudahan kau mengamalkan. Kemudian kata para ulama, wa'lam annahu kama yutlabu izalatul adha am tariq yutlabu tarku ilqaihi fiha. Sebagaimana kita disuruh untuk menghilangkan gangguan yang ada di tengah jalan-jalan, maka kita pun disuruh juga jangan mengandaki rakit di tengah jalan. Nah, batu apa kali batu patah anda tengah jalan seorang gara-gara seorang bisa orang apa? Kita dosanya seseorang dosanya. Kalau di negara Singapura, nih mobilnya melimpar nampak kertas kah, kulit nampak kah, anda di jalan lihat kamera.
mengundang seorang teacher sampai di sana tahan orang berapa dadanya $50 atau duit kita 700.000 dendanya itu. Jadi di sana itu peraturannya. Nah, walhasil dulu kita mengamalkan hadisnya Rasulullah. Kata para ulama, sebagaimana kita disuruh untuk membersihkan hal-hal yang mengganggu di jalan kita, maka kita pun juga disuruh jangan mengulah-ulah orang mengalihi di tengah jalan. Nah, kemudian jadi di sini kan hadis kita itu bahwa setiap sendi-sendi kita setiap harinya meminta lawan kita sedekah. Jadi kita harus bersedekah. Tapi sedekahnya itu macam-macam caranya. Kita supaya dihitung sedekah menghapusi tuntutan dari sendi-sendi kita untuk bersedekah. Itu diantaranya mendamaikan dua orang yang sedang bermusuh-musuhan, atau tadi perkataan yang baik, atau menolong orang masuk ke dalam kendaraan, atau mengatakan barang orang. Jadi ibaratnya berhitung sedekah untuk menabusi tuntutan dari sendi-sendi tadi. Dalam hadisnya Rasulullah SAW pula disebutkan, Rasulullah, yusbihu ala kulli sulama min ahadikum sadaqah. Berbagi-bagi setiap sendi-sendi atau palipatan salah seorang dari kalian itu menuntut sedekah. Faqulu tasbihatin sadaqah, setiap tasbih subhanallah subhanallah dihitung sedekah. Wa qulu tahmidatin sadaqah, setiap kalimat alhamdulillah itu pun sedekah. Wa kullu tahlilatin sadaqah, setiap tahlil atau la ilaha illallah itu dihitung sedekah. Wa kullu takbiratin sadaqah, dan setiap takbir Allahu akbar dihitung sedekah juga. Wa amru bil ma'ruf sadaqah, dan setiap perintah untuk mengerjakan kebaikan itu dihitung sedekah. Wa nahyun 'anil munkari sadaqah, dan melarang kepada kemungkaran dihitung sedekah. Wa yujzi 'an dzalika rak'atan yarka'uhuma min duha, dan mencukupi tuntutan tersebut kita 2 rakaat sembahyang duha. Jadi sendi-sendi kita yang berjumlah 360 palipatan tadi, kita supaya aman dari tuntutannya, kata Rasulullah, cukup dengan sembahyang 2 rakaat saja. Nah, 2 rakaat saja menutupi dari segala tuntutan. Sembahyang duha itu fadilahnya luar biasa. Kalau kami di Hadramaut itu mustahil, bilang mustahil santri kada sembahyang duha. Nah, apalagi kalau sembahyang duhanya ini digabung lawan isyraq. Maksud isyraq itu sembahyang, misalkan ibadah sembahyang subuh, wa dzikir sampai waktu isyraq, sembahyang isyraq, nyatakan isyraq dan digabung lawan duha, itu para ulama ada yang memuliakan. Dan para ulama isyraq itu ya duha ada mengatakan demikian. Jadi ketika sembahyang isyraq itu nyatakan duha juga. Sembahyang sunat isyraq dan duha 2 rakaat karena Allah Ta'ala. Jadi berzikir dari subuh hingga sembahyang subuh sampai orang isyraq, kemudian isyraqnya dinyatakan lawan duha, ma'amalkan hadis ini. Dan di antara fadilah kata para ulama, fadilah sembahyang duha sekalipun 2 rakaat, kita kawan 4 rakaat 2 rakaat barang. Apa di antara fadilahnya? Talibur rizq, menarik rezeki. Nah, orang sembahyang duha ini, kalau kita berdagang, orang tanhanda menukar lawan seorang. Kenapa? Karena sembahyang duha. Al-Imam Abu Hanifah rahimahullah ta'ala sini berdagang kain, tapi sedih sebelum buka toko sini sembahyang dulu berapa rakaat, sembahyang duha dan sembahyang sunnah lainnya berapa rakaat? 100 rakaat, bahkan sampai 200 rakaat. Nah, Imam Abu Hanifah. Dan di antara fadilah sembahyang duha tadi yaitu menolak kefakiran. Dan pula pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala sama lawan haji dan umrah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fadilah sembahyang duha. Nah, mudah-mudahan kita dengan apa yang kita sampaikan ini kawat mengamalkan. Mudah-mudahan pula dosa-dosa kita, dosa keluarga kita, guru kita, orang-orang hadir bersama kita segera diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita diberi taufik untuk senantiasa kawal mengerjakan sembahyang duha, dan kita berataan dimatikan dalam keadaan husnul khatimah. Maka inilah yang bisa
وبالله التوفيق والهداية. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. آمين يا الله يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم فقهنا في الدين، اللهم فقهنا في الدين، اللهم فقهنا في الدين وعلمنا تأويل ورسول الاستقامة. اللهم إنا نسألك فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجنبنا بالعافية يا أرحم الراحمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله.